Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Membacok 2 wanita berboncengan motor, 1 dari 6 pemuda mabuk di Merauke, diringkus polisi. Minyak tanah langka di Merauke, warga beralih ke LPG. Puluhan orang asli Papua ikut operasi katarak gratis yang digelar Yayasan Peduli Kasih Pundi Amal SCTV Indosiar di Jayapura. Hingga saat ini minyak tanah menjadi persoalan pelik di Merauke yang tidak jelas solusinya. Warga Merauke semakin hari sulit mendapatkan minyak tanah. Apalagi sekarang ini saat warga membutuhkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, minyak tanah seolah lenyap di telan bumi. Akhirnya sebagian warga beralih ke LPG karena tidak bisa berharap pasokan minyak tanah tersedia di agen. Saat ini banyak warga datang membeli LPG walaupun pembelian dalam jumlah sedikit. Sudah ada peningkatan? Sudah banyak yang pakai ya? Biasanya berapa saja kalau sebelumnya itu yang biasa-biasa berapa aja dijualnya tuh? Kalau tahun lalu paling sehari bisa 20-30. Sekarang ini? Sudah mulai meningkat. Sudah mulai meningkat ya? Memang ada wajah-wajah baru dari warga yang membeli itu? Sudah banyak sih. Sudah banyak sih? Dengan tabung. Oh gitu. Makanannya. Oh gitu. Nah, rencana ada kenaikan tidak ada untuk jalan Nataru ini? Belum ada rencana ya? Belum ada. Penjualan tabung LPG kini meningkat dari bulan sebelumnya, yaitu 40 atau 60 tabung setiap hari, naik menjadi 100 tabung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim pemenangan Capres nomor urut 1 dan 3 menggelar nonton bareng debat Capres. Tim pemenangan Amin atau Anies Caimin menggelar nonton bareng di Sekretariat Pemenangan Amin di Jalan Buti, Merauke. Para pendukung Amin dengan antusias mengikuti jalannya perdebatan yang berlangsung sekitar 3 jam. Wakil Ketua Tim Pemenangan Amin Taufik Latarisa yakin Pilpres akan berlangsung 1 putaran dengan kemenangan Capres Anies Caimin. Jadi dengan adanya perubahan oleh Amin yang nanti menjadi program 5 tahun ke depan, harapan Indonesia ini yang lebih menonjol yaitu di kandidat nomor 1. Terkait dengan yang sekarang kan kita lihat 1 miliar untuk 1 kampung, tapi di tahun yang akan datang insya Allah kalau Amin terpilih lagi kita akan punya program 1 kampung itu 5 miliar. Nah ini yang merupakan produk unggulan kita dari sisi kampung dan juga dari sisi pertanian, kelautan. Ini akan kita dorong untuk perubahan Indonesia menjadi negara yang terkait dengan lumbung pangan, lumbung hasil kelautan dan perikanan menjadi prioritas dari koalisi Amin ini ke depan. Para pendukung Ganjar, Mahfud juga serius menyaksikan jalannya perdebatan di salah satu hotel di Merauke. Sama dengan tim pemenangan nomor 1, mereka yakin Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Kita menyaksikan debat tadi, ya pasangan nomor 3 sangat luar biasa. Bapak Ganjar tadi. Jadi beliau tenang dan menguasai persoalannya dan bisa dapat merespon semua pertanyaan maupun memberikan pendapat sesuai dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya kalau kita itu terjadi karena memang beliau sudah punya pengalaman ya. Kami tim pemenangan Ganjar sudah target dari tim nasional sampai di daerah kita berkeyakinan bahwa pemilu ini akan berlangsung 1 putaran saja. Untuk ya itu pasti pemenangannya untuk kemenangan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Debat pertama dari 5 debat Capres sudah digelar di kantor KPU Pusat. Ketiga Capres masing-masing menyampaikan visi dan misi dan saling melontarkan kritik dan argumen. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Jelang pencoblosan Capres dan Pileg, Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menghimbau warga menjaga Kamtibmas dan membantu polisi melaporkan kejadian kriminal di lingkungan masing-masing, khususnya informasi peredaran minuman keras. Kami Polri, ya di Polres Merauke ini, lebih mengutamakan pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan itu. Nah, terkait dengan pencegahan ini, peran daripada masyarakat, harapan saya besar. Jangan kita masa bodoh. Khususnya penjual-penjual miras ini, tolong saya diberitahu. Nomor handphone saya sudah ada di media online, semua segala macam, itu nomor handphone saya. Kasih tahu saya, di mana lokasi penjualan miras itu. Miras pabrik yang tidak berizin, miras lokal yang tidak punya sama sekali izin. Tolong saya diberitahu. Karena 2 kasus ini dipublikasi di grup-grup saya seperti meresahkan masyarakat. Ya. Nah, ada kasus-kasus yang memang tidak sempat tanyakan sama Kapolres saja langsung. Seperti apa? Pasti akan kita lakukan penegakan hukum di situ. Tidak ada yang lepas daripada di mata saya ini dan penegakan hukum. Saya minta dengan sangat hari ini rekan-rekan jangan sekali-sekali ya membuat narasi atau berita yang belum pasti. Ini harapan saya, yang belum pasti. Peredaran minuman keras di Merauke sangat marak, kendati aparat kepolisian sudah bekerja keras melakukan razia dan menangkap para penjual. Selain itu, Kapolres juga meminta peran media dan wartawan untuk memberitakan informasi yang akurat dan berimbang agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.